Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Hari ini kita akan belajar materi trigonometri, sudut, jumlah, dan selisih sinus dan kosinus. Baik, materi pada kali ini yang pertama adalah rumus kosinus, jumlah, dan selisih dua sudut. Yang kedua, rumus sinus, jumlah, dan selisih dua sudut. Yang ketiga, rumus tangen, jumlah, dan selisih dua sudut. Yang keempat, penggunaan rumus sinus dan kosinus dan tangen sudut ganda. Untuk rumus kosinus, jumlah, dan selisih dua sudut, ya, sebelum itu kita harus ingat kembali apa saja yang berkaitan dengan trigonometri. Yang pertama adalah sinus alfa. Kalau kita lihat pada sebuah segitiga dengan sudut alfa, ya, ini, maka sin alfa itu adalah perbandingan antara sisi di depan sudut A dibagi sisi miring, atau BC dibagi AC. Kemudian untuk cos alfa, sisi di dekat sudut A, ya, sisi di dekat sudut A, ya, yang ini, dibagi sisi miring, yaitu AB per AC. Kemudian tangen alfa itu adalah sisi di depan sudut A dibagi sisi di dekat sudut A, atau BC dibagi AB. Ya, tentunya kita harus kuasai materi ini ya lebih dalam lagi. Oke, yang pertama yang akan kita bahas adalah rumus kosinus jumlah dua sudut dan rumus kosinus selisih dua sudut. Nah, untuk rumus kosinus jumlah dua sudut itu adalah cos A tambah B, ya, ini sama dengan cos A cos B dikurang sin A sin B. Kemudian untuk cos selisih dua sudut, rumusnya adalah cos A dikurang B sama dengan cos A cos B ditambah sin A sin B. Baik, kita lihat penggunaannya dalam contoh. Misalkan jika A, ya, yang ini, jika cos A ditambah B sama dengan 2/5, cos A cos B 3/4, maka tentukan tan A tan B. Nah, kita ingat kembali rumus yang berkaitan dengan cos A ditambah B, bahwa cos A ditambah B itu adalah cos A cos B dikurang sin A sin B. Kalau dalam rumus, ya, di sini yang ada pada yang diketahui adalah cos A cos B. Nah, sedangkan sin A sin E belum ada, ya. Kita masukkan nilai yang ada dulu. Jadi cos A ditambah B adalah 2/5. Kemudian cos A cos B 3/4 dikurang sin A sin B. Baik, yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan adalah tan A tan B, ya. Jadi tan A tan B ini bisa kita tulis, ya. Kalau tan itu adalah sin per cos, berarti kalau tan A berarti sin A per cos A. Kemudian tan B sin B per cos B. Berarti kita akan mencari sin A sin B dan cos A cos B. Kalau cos A cos B ada, yang belum ada sin A sin B, maka
sin A sin B kita akan cari dengan rumus yang ini. Baik, kalau kita pindahkan negatif sin A sin B ke kiri, maka dia akan menjadi positif. Kemudian 2/5 pindah ke kanan jadi negatif, sehingga hasilnya adalah 2/5 dikurang 3/4. Oke, ini seharusnya ya 3/4 ya. 3/4 dikurang 2/5 ya. Ini salah. Nah, kemudian kita samakan penyebutnya. Jadinya 3 dikali 5 dikurang 2 kali 4 per 4 kali 5. Oke, kita dapatkan nilainya adalah 15 dikurang 8 per 20. Hasilnya adalah negatif, 7/20. Oke, maka tinggal 7/20 kita substitusikan ke sini ya. Ini harusnya 7/20, sehingga di sini kita balik ya. Ini negatifnya berarti jadi positif ya, positif semua. Hasilnya adalah 7/15. Ya, bagaimana anak-anak? Jika kurang dipahami, silahkan diulang kembali penjelasan saya. Oke, selanjutnya contoh soal yang kedua. Jika sudut alfa dan beta lancip, ya harus dipahami bahwa kalau sudut alfa dan beta itu lancip, maka dia berada di kuadran, ya kuadran yang pertama. Nah, maka untuk nilai cos alfa itu positif, cos beta juga positif, karena masing-masing ada di kuadran pertama. Nah, yang ditanyakan adalah cos alfa dikurang beta. Oke, pertama yang harus kita lakukan adalah mencari komponen lain yang berhubungan dengan alfa dan beta. Oke, di sini diketahui cos alfanya adalah 4/5, maka kita bisa mencari komponen lain ya yang berkaitan dengan sudut alfa. Oke, untuk teori dasar trigonometri, cos alfa itu adalah X per R. Nah, maka kalau di sini kita padankan, X-nya adalah 4, R-nya adalah 5. Karena posisinya X-nya di atas, R-nya di bawah. Kemudian dengan teori Pythagoras, kita dapat menentukan nilai dari komponen lain. Dalam hal ini adalah Y. Nah, sehingga di sini R sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat, atau R kuadrat sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat. Nah, Y-nya pindah ke kiri, R-nya pindah ke kanan. Ya, atau X kuadratnya pindah ke kiri ya. Jadi X kuadratnya pindah ke kiri, jadinya di sini R-nya adalah 5 kuadrat 25. Kemudian X-nya adalah 4, X kuadrat berarti 16. Sehingga di sini Y kuadratnya adalah 9, sehingga Y-nya kita dapatkan plus minus 3. Karena sudut lancip berada di kuadran 1, maka yang diambil adalah positif. Kenapa kau positif? Karena nilai sudut cos, tan maupun sin di kuadran pertama itu positif, sehingga di sini nilai yang digunakan adalah positif. Sehingga kita dapat menentukan bentuk lain ya, komponen lain selain cos, yaitu sin alfa. Kita dapatkan tadi 3, sehingga nilai di sini adalah 3/5. Ya, seperti itu ya. Oke, kita sudah mendapatkan sin alfa. Nah,
Kemudian dengan cara yang sama ya, kita bisa menentukan komponen lain yang ada pada sudut B. Di sini sudah diketahui bahwa cos B-nya 24/25. Dengan cara yang sama nanti kita akan mencari sin B ya. Sin B kita dapatkan 7/25. Oke. Nah, kalau kita buat ya, cos beta di sini ada segitiga. Betanya adalah di sini. Kemudian kalau cos itu berarti 24, di sini 25. Nah, sehingga kalau kita buat Pitagoras, ini kita ketahui, anggap saja ini Y. Jadi Y ya. Seperti yang sudah di sini ya. Y kuadrat sama dengan R kuadrat dikurang X kuadrat. R-nya adalah 25. 25 kuadrat berarti 625. Kemudian X kuadrat, X-nya adalah 24. Maka X kuadrat adalah 576. Kita kurangkan, hasilnya 49. Akar dari 49 adalah 7. Sebenarnya ini harusnya plus minus 7. Karena dia lancip, maka yang diambil adalah nilai positif 7. Oke, kita sudah menentukan nilainya, maka kita dapat tentukan sin B, yaitu Y per R, di mana Y-nya adalah 7, R-nya adalah 25. Oke, kita sudah tentukan tadi. Sebelumnya sin alfa sudah kita ketahui, cos alfa juga sudah, kemudian cos beta sudah, sin beta juga sudah. Tinggal nilai-nilai yang kita dapatkan kita masukkan untuk menjawab apa yang ditanyakan. Maka yang ditanyakan adalah cos alfa dikurang beta. Nah, kita lihat rumus kembali. Maka rumusnya adalah cos alfa cos beta ditambah sin alfa sin beta. Oke, cos alfanya adalah 4/5. Kemudian cos betanya 24/25. Sin alfanya 3/5. Dan sin betanya adalah 7/25. Nah, ini kita kalikan terlebih dahulu. Hasilnya adalah 96/125. Kemudian 21/125 dari mana? 3 kali 7 21. 4 kali 24 96. Ini kita cek kembali apakah penyebutnya sudah sama atau belum. Maka kalau sudah, tinggal kita jumlahkan pembilangnya. 96 ditambah 21 adalah 117/125. Nah, kita sudah dapatkan hasil dari cos alfa dikurang beta. Nah, di sini jadi cos alfa dikurang beta adalah 117/125. Ya, seperti itu ya. Oke. Itu adalah contoh-contoh yang berkaitan dengan rumus cos alfa tambah beta dan sin alfa tambah beta. Baik, kita beranjak ke materi berikutnya, yaitu selisih dan jumlah dua sudut sinus. Ya, jadi sinus jumlah dan selisih dari sinus. Oke. Sin alfa tambah beta dirumuskan sebagai sin A cos B ditambah cos A sin B. Oke. Ini ya. Sin A cos B ditambah cos A sin B. Oke. Kalau rumus sinus selisih dua sudut, bedanya adalah kalau yang tadi positif, sekarang sin A dikurang B adalah sin A cos B dikurang cos A sin B. Ya. Ini perlu diingat kembali ya. Dua rumus ini. Kita coba dengan contoh ya. Diketahui cos A
negatif 4/5 dan sin B 5/13, sudut A dan B tumpul. Hitunglah sin A tambah B dan sin A dikurang B. Oke. Yang perlu kalian pahami adalah di sini sudut A dan B ini adalah tumpul. Kalau tumpul artinya apa? Artinya adalah dia berada di KW kedua. Nah, tentunya KW2 ini yang positif adalah sinus. Oke. Hal seperti ini harus kita pahami terlebih dahulu sebelum menjawab soal. Baik. Kita ketahui rumus sin A tambah B dan sin A dikurang B, maka di sini yang diketahui adalah cos A dan sin B. Baik. Untuk cos A kita akan gunakan untuk mencari sin A. Sedangkan sin B kita gunakan untuk mencari cos B. Sudah seperti itu ya. Jadi pada kuadran 2 nilai cosnya adalah negatif. Nah, ini terlihat pada hal yang diketahui bahwa cos A itu negatif 4/5. Sedangkan sin di kuadran 2 itu positif. Terlihat pada nilai sin B-nya adalah 5/13. Oke. Sekarang kita akan cari sin A. Nah, untuk mencari sin A, kita gunakan cos A. Kalau saya gambarkan di sini ya, sebuah segitiga. Ini A, ya. Kemudian cos A itu nilainya adalah negatif 4/5. Negatifnya ditinggal saja. Jadi di sini negatifnya nanti untuk menentukan apakah dia positif atau negatif pada kuadran 2. Oke, di sini 4. Kemudian di sini 5. Oke. Sudah ada 4 dan 5 di situ, tinggal kita akan mencari nilai dari ini ya, Y-nya. Oke. Untuk yang seperti ini dengan mudah kita bisa ketahui bahwa Y-nya adalah 3. Nah, dari mana? Lakukan teorema Pitagoras. Oke. Sehingga nilai sin A-nya adalah 3/5. Berikutnya untuk sin B, ya. Sin B-nya adalah 5/13. Oke, saya gunakan segitiga. Ini B. Sin itu berarti di sini ya, 5 di sini 13. Dengan cara yang sama kita cari X ya. Jadi X sama dengan akar miringnya adalah 13 kuadrat dikurang 5 kuadrat. Oke, dengan mudah di sini kita dapatkan 169 dikurang 25. Hasilnya adalah berapa? 144. 144 akarnya adalah 12, sehingga di sini X-nya adalah 12. Nah, karena di sini akan mencari cos, di mana betanya B itu adalah kuadran 2, maka nilai cosnya adalah negatif. Sehingga di sini negatif 12/13. Oke. Selanjutnya tinggal kita gunakan komponen-komponen yang sudah kita dapatkan ya. Ini, kemudian ini dan ini. Untuk menentukan sinus A tambah B dan sin A dikurang B. Nah, untuk sin A tambah B, itu rumusnya adalah sin A cos B ditambah cos A sin B. Nah, tinggal kita substitusikan nilainya. Sin A-nya 3/5, cos B-nya negatif 12/13, kemudian cos A-nya negatif 4/5, sin B-nya 5/13. Masing-masing kita kalikan ya. Kita dapatkan nilai negatif 36/65 ditambah, nah ini negatif kali positif ya. Jadi ya, negatif 20/65. Nah, kalau kita kurangkan maka hasilnya adalah negatif 56/65. Berikutnya sin A dikurang B ya.
Sin A dikurang B rumusnya adalah sin A cos B dikurang cos A sin B. Sama seperti menentukan pada sin A tambah B, tinggal dikalikan. Nanti kita akan dapatkan nilainya adalah negatif 16/65. Ya, seperti itu mungkin untuk mencari sin jumlah dan sin selisih. Oke. Contoh yang lain ya. Di sini diketahui sin A 8/17 dan tan B 12/5. A sudut tumpul dan B sudut lancip. Ya, kalau tumpul berarti dia berada di kuadran 2. Kalau lancip dia berada di kuadran 1. Baik. Yang ditanyakan adalah sin A dikurang B. Oke. Sin A dikurang B itu adalah sin A cos B cos A sin B. Nah, di sini yang diketahui adalah sin A. Kalau ada sin A berarti kita bisa gunakan untuk mencari cos A, karena di sini yang nanti komponennya harus ada cos A-nya. Oke. Dari sin A 8/17 kita gunakan untuk mencari cos ya. Maka kalau sin itu di sini sudut A ya. Sin berarti di sini 8, di sini 17. Nah, dengan cara teorema Pitagoras kita dapatkan di sini ya bahwa R sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Nah, R-nya ada, yang tidak adalah X. Jadi di sini X-nya rumusnya adalah akar R kuadrat dikurang Y kuadrat. R kuadrat, R-nya adalah 17, dari mana? Rumusnya adalah Y per R. Nah, di mana Y-nya 8, R-nya 17. Oke. Nah, tinggal kita di sini X-nya kita dapatkan akar 17 kuadrat dikurang 8 kuadrat. 17 adalah 289. 8 kuadrat adalah 64. Tinggal kita kurangkan. Jadi akar 225 itu adalah 15. Nah, sehingga kita dapatkan cos alfanya adalah 15/17. Baik. Untuk tan B ya, di sini ada tan B, nanti kita bisa gunakan untuk mencari sin B dan cos B. Nah, seperti biasanya ya, kalau ini hubungannya adalah ke Pitagoras. Kalau tan berarti di sini ya 12, di sini 5. Nah, kalau 12 dan 5 ini biasanya di sini 13 ya. Oke, R-nya 13 sehingga kita bisa gunakan untuk menentukan sin B. Sin B-nya berarti 12/13 dan cos B. Cos B-nya adalah 5/13. Oke, sudah lengkap apa yang kita akan gunakan untuk menentukan sin A dikurang B. Nah, tinggal kita masukkan ke dalam rumus ya. Kemudian kita kalikan seperti biasa. Kemudian di sini dilihat apakah sudah penyebutnya sudah sama atau belum. Maka kalau sudah tinggal kita operasikan, hasilnya adalah negatif 140/221. Iya. Itu ya. Untuk soal-soal yang berkaitan dengan sin dan cos. Oke. Berikutnya adalah rumus tangen jumlah dan selisih dua sudut. Tangen jumlah dan selisih dua sudut itu rumusnya adalah tan A ditambah B sama dengan tan A tambah tan B per 1 dikurang tan A tan B. Kemudian tan A dikurang B adalah tan A dikurang tan B per 1 ditambah tan A tan B. Ya, diingat kembali ya, ini harus diingat. Oke.
Contoh soal, tanpa menggunakan tabel logaritma atau kalkulator, hitunglah tan 105. Jadi tan 105 itu kita bisa cari dengan menggunakan sudut-sudut istimewa. Oke. Nah, yang kita harus lakukan adalah mencari jumlah dari sudut istimewa yang menghasilkan nilai 105. Oke. 105 kita bisa dapatkan dengan 60 ditambah 45. Ya. Oke, perlu diketahui kalau tan jumlah rumusnya seperti ini ya. Sehingga di sini jadinya adalah tan 60 ditambah tan 45 dibagi 1 dikurang tan 60 dikali tan 45. Oke. Tan 60 berapa? Akar 3. Tan 45 1. Kemudian di sini tan 60 itu akar 3 kali 1 jadi akar 3. Oke, sudah kita dapatkan ya. Sebenarnya dengan ini saja kalau ada pilihan dalam bentuk bilangan ganda bisa langsung dipilih ya. Kalau tidak ada berarti kita harus rasionalkan dengan cara mengalihkan dengan kawan ya. Jadi mengalihkan dengan kawan itu dilihat bentuk dari penyebutnya seperti apa. Kalau di sini 1 dikurang akar 3 berarti kawannya adalah 1 ditambah akar 3. Bagian atasnya juga 1 ditambah akar 3. Nah, merasionalkan seperti itu ya. Kemudian kita harus kalikan. Kalau mengalihkannya tinggal dikalikan ya. Akar 3 kali 1 akar 3, akar 3 kali akar 3 3, 1 kali 1 1, 1 kali akar 3 akar 3. Oke, untuk penyebutnya karena di sini tandanya ini berbeda, maka rumusnya ya saya ingatkan kembali, kalau ada bentuk perkalian A dikurang B dikali A tambah B, maka ini sama juga dengan A kuadrat dikurang B kuadrat. Nah, di sini A-nya adalah 1, B-nya adalah akar 3. Nah, kita bisa lakukan dengan mudah, berarti 1 kuadrat dikurang akar 3 kuadrat ya, dari bentuk rumus yang ini. Nah, kalau sudah, hasilnya adalah akar 3 kuadrat itu 3. Jadi 1 dikurang 3 hasilnya adalah negatif 2. Kemudian bagian yang atas ya, bagian yang atas yang ini, akar 3 tambah akar 3 2 akar 3, 3 tambah 1 4. Jadi 4 ditambah 2 akar 3. Nah, ini kita bisa sederhanakan karena masing-masing memiliki bentuk kelipatan dari 2, maka ini bisa kita coret. Nah, kalau sudah dicoret 4 jadi 2, 2 akar 3 jadi akar 3. Oke, hasilnya adalah negatif 2 ditambah akar 3. Atau kalau misalkan bentuk yang lain boleh negatif 2 dikurang akar 3. Ya, seperti itu ya. Oke, untuk hari ini sampai pada tan jumlah ya. Tan selisih silahkan dicoba ya, dengan menggunakan soal-soal yang lain. Berikutnya nanti kita akan bahas sudut ganda ya. Jika kurang dimengerti silakan diulang-ulang kembali apa yang saya jelaskan. Terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.